Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zantria, NPM 2040101024. Saya akan menjelaskan ada dua materi. Materi yang pertama yaitu biologi sel, mencakup pembelahan sel, serta meiosis dan mitosis. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup, di mana keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku dalam masing-masing makhluk hidup. Pembelahan sel dapat diartikan sebagai peristiwa di mana buah sel membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Ada beberapa jenis pembelahan sel, tergantung pada jenis organisme apa yang membelah. Organisme telah berevolusi dari waktu ke waktu untuk memiliki bentuk pembelahan sel yang berbeda dan lebih kompleks. Pembelahan sel mempunyai dua fungsi, yaitu pada organisme bersel satu atau tunggal, yaitu untuk berkembang biak. Caranya yaitu dengan cara membelah diri. Contohnya yaitu protozoa, amoeba, dan lain-lain. Untuk fungsi sel yang multiseluler atau bersel banyak, yaitu dengan cara memperbanyak sel tubuh sehingga makhluk hidup yang bersangkutan bisa tumbuh dan berkembang. Mitosis pada hewan bersel satu untuk memperbanyak diri, pada hewan bersel banyak untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Terjadi pada seluruh jaringan tubuh, baik jaringan somatik maupun jaringan germinatif. Tahapnya yaitu promat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasilnya yaitu dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosomnya seperti induknya atau biasa disebut dengan diploid. Nah, ini adalah gambar tahapan mitosis, itu profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase yang memiliki dua sel anakan. Meiosis pada hewan bersel banyak untuk membentuk sel kelamin atau gamet. Meiosis berfungsi untuk mengurangi kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama. Pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik, pada hewan terjadi pada alat kelamin. Meiosis terjadi dua rangkaian tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Hasilnya yaitu 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom sel induknya atau biasa disebut dengan haploid. Nah, ini adalah gambar tahapan meiosis, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, itu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Definisi: pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan jumlah sel atau kuantitatif, sedangkan perkembangan yaitu menuju kedewasaan atau kualitatif. Pada makhluk hidup bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali lagi. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yaitu daur hidupnya yaitu zigot, embrio, bayi atau larva, dan dewasa. Urutan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan biasa disebut dengan metamorfosis. Dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dari telur, larva, pupa, imago. Contohnya kupu-kupu, katak, nyamuk. Metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimfa, imago. Contohnya belalang dan kecoa. Ini adalah gambar metamorfosis sempurna, yaitu gambar hewan kupu-kupu. Dan ini adalah metamorfosis tidak sempurna, yaitu gambar belalang. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, daur hidupnya yaitu dari zigot, embrio, bibit atau biji, kecambah, dan dewasa. Siklus ini biasa disebut dengan metagenesis. Fasenya ada dua, yaitu gametofit, hasilnya gamet atau sel kelamin. Kedua, sporofit, hasilnya yaitu spora. Lanjut, pertumbuhan biji. Benang sari pada kepala putih itu penyerbukan. Serbuk sari inti generatif membelah menjadi dua sel sperma. Pembuahan ganda, sel sperma bertemu dengan sel telur menjadi zigot. Sel sperma bertemu dengan inti polar menjadi endoplasma. Lanjut, ini adalah gambar perkecambahan. Dibedakan menjadi dua, itu hipogeal dan epigeal. Lumut itu menghasilkan gametofit, sporanya menghasilkan protonema. Sedangkan paku menghasilkan sporofit, sporanya menghasilkan protalium.
Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Daur hidupnya itu dari zigot, embrio, bayi, anak, remaja, dan dewasa. Fertilisasinya yaitu bertemunya sel sperma dengan ovum pada tuba falopi. Sperma dan ovum menghasilkan zigot. Ekstra embrio menjadi amnion dan tali pusat. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Faktor internalnya itu ada gen, itu pembawa sifat. Yang kedua, hormon untuk mengendalikan berbagai fungsi dalam tubuh. Faktor eksternalnya yaitu makanan, air, cahaya, matahari, suhu, dan lain-lain. Hormon-hormon pada hewan. Yang pertama itu tiroksin, itu mengendalikan pertumbuhan hewan. Yang kedua itu somatomedin, itu mempengaruhi pertumbuhan tulang. Yang ketiga itu ekdikson dan juvenil, itu mempengaruhi perkembangan fase larva dan fase dewasa, khususnya hewan invertebrata, hewan bertulang belakang. Hormon-hormon pada tumbuhan. Yang pertama auksin, berfungsi untuk memacu perpanjangan sel, merangsang pembentukan bunga, buah, dan mengaktifkan kambium. Yang kedua yaitu sitokinin, memacu pembelahan sel serta mempercepat pembentukan akar dan tunas. Yang ketiga itu giberalin, merangsang pembelahan dan pembesaran sel serta merangsang perkecambahan biji. Yang keempat etilen, berperan untuk menghambat pemanjangan batang, mempercepat pembuahan buah dan menyebabkan penuaan daun. Yang kelima asam absisat, berperan untuk dalam proses perontokan daun. Hormon-hormon pada manusia. Yang pertama hormon tiroksin, dihasilkan oleh kelenjar gondok atau tiroid. Hormon ini mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Kekurangan hormon ini dapat mengakibatkan moexodema, yaitu kegemukan. Yang kedua itu hormon pertumbuhan, yaitu growth hormone atau GH. Hormon ini dihasilkan oleh hipofisis bagian depan. Ini biasa disebut dengan hormon somatotropin atau STH. Peranannya itu untuk mempengaruhi kecepatan pertumbuhan seseorang. Pada masa pertumbuhan, kelebihan hormon ini akan mengakibatkan pertumbuhan raksasa. Sebaliknya, jika kekurangan hormon ini akan menyebabkan kita kerdil. Yang ketiga, hormon testosteron, mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Yang keempat, hormon estrogen atau progesteron, itu mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita.